Nah, kasih akses mundur mas, sambil mundur mas. Ayo sambil mundur. Who centers it for Romane. And Indonesia's number 10 breaks the... Two centre halves. Cries that he controlled it with his hand, and he tries to back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Reaksi menohok usai timnas Indonesia jungkalkan fans Bahrain, Selasa lawan Belanda. Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Reaksi menohok usai timnas Indonesia jungkalkan fans Bahrain, Selasa lawan Belanda. Fans Bahrain memberikan reaksi menohok usai tim kesayangannya kalah dari timnas Indonesia di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain harus pulang dengan tangan kosong saat bertandang ke markas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa tanggal 26 Maret tahun 2025. Bermain di depan puluhan ribu supporter, timnas Indonesia menang dengan skor 1-0 atas Bahrain. Gol kemenangan skuad Garuda ke gawang Bahrain dicetak oleh Romani pada menit ke-24 setelah memanfaatkan umpan Marcelino Ferdinand. Kemenangan ini membuat peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka setelah takluk dari Australia di laga sebelumnya. Tim besutan Patrick Kluivert ini berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Sementara Bahrain harus tertahan di posisi kelima dengan raihan 6 poin dari 8 laga. Keberhasilan ini juga sekaligus menjadi balas dendam yang manis bagi Indonesia setelah dicurangi di pertemuan pertama. Pada saat itu, kemenangan timnas Indonesia yang sudah di depan mata harus sirna setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan 2-2. Namun, gol tersebut berbau kontroversial karena dicetak pada menit ke-90+9. Padahal, wasit Ahmed Alkaf hanya memberikan tambahan waktu selama 6 menit saja. Usai pertandingan, fans Bahrain pun menunjukkan rasa marah dan kekesalannya setelah kalah dari timnas Indonesia. Bahkan, ada yang menyindir bahwa Bahrain dikalahkan tim Belanda bukan timnas Indonesia mengingat banyaknya pemain naturalisasi. Timnas kita kalah dari timnas Belanda, tulis akun Instagram @alimohamed8505 di kolom komentar media Bahrain, 3 Al-Brain. Sudah diperkirakan sebelum Ramadan, kekalahan bukan hal baru, tulis akun Instagram @khaled.kjjjjj. Sementara itu, timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Timnas Indonesia akan menantang China pada tanggal 5 Juni dan Jepang pada tanggal 10 Juni tahun 2025 mendatang, Fan. Media AS sebut tensi panas duel lawan Bahrain bikin kemenangan timnas Indonesia terasa lebih manis. Timnas Indonesia bangkit dari keterpurukan usai mengalahkan timnas Bahrain pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum pertandingan, Indonesia mendapat tekanan besar menyusul kekalahan telak 1-5 dari Australia. Kekalahan itu membuat Indonesia wajib menang atas Bahrain untuk membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan dari Socherus sekaligus mencoreng debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Seusai laga melawan Australia, tidak sedikit penggemar yang menyerukan agar Kluivert segera dipecat. Namun, Kluivert dan anak-anak asuhnya mampu memberikan respons sempurna lewat kemenangan atas Bahrain. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK Jakarta, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025 Indonesia menang tipis 1-0. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Romani pada menit ke-24 usai menerima umpan Marcelino Ferdinand. Kemenangan Indonesia atas wakil Timur Tengah itu turut mendapat sorotan dari media asal Amerika Serikat, ESPN. Menurut ESPN, kemenangan Indonesia terasa lebih manis mengingat tensi panas di antara kedua tim.
Kemenangan itu akan terasa lebih manis mengingat perseteruan antara kedua belah pihak, tulis ESPN. Perseteruan kedua tim dimulai ketika Indonesia ditahan imbang 2-2 pada pertemuan pertama di Bahrain. Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-90+9 saat wasit hanya memberi tambahan waktu 6 menit. Tensi kian memanas menyusul sindiran pelatih Bahrain Dragan Talajik dalam konferensi pers sebelum pertemuan kedua di GBK. Talajik mempertanyakan keputusan PSSI untuk menaturalisasi banyak pemain keturunan Belanda. Pelatih asal Kroasia itu mengaku bingung dengan keputusan tersebut mengingat besarnya populasi Indonesia. Dalam pertemuan sebelumnya, Indonesia mengeluhkan banyaknya waktu tambahan yang diberikan di akhir pertandingan, yang membuat Bahrain berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-99. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan pada hari Selasa, pelatih Bahrain Dragan Talajik semakin mengobarkan api amarah saat ia menyindir Indonesia. Pada dasarnya ia mempertanyakan mengapa sebuah negara dengan penduduk hampir 300 juta jiwa memiliki mayoritas pemain naturalisasi Belanda di tim nasional mereka, tulis ESPN. Kemenangan krusial atas Bahrain kembali membuka harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tambahan 3 poin membuat peluang Indonesia untuk setidaknya finish di posisi 4 besar semakin terbuka. Indonesia saat ini bertengger di posisi keempat klasemen grup C dengan torehan 9 poin dari 8 laga. Tim Merah Putih unggul 3 poin atas Bahrain dan China yang berada di posisi kelima dan keenam. Seperti diketahui, 2 tim teratas dari setiap grup berhak mendapat tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan ke fase kualifikasi berikutnya. Selanjutnya, Indonesia akan menjamu China pada tanggal 5 Juni dan bertandang ke markas Jepang 5 hari kemudian. Reaksi media Malaysia saat timnas Indonesia sikat Bahrain, sorakan supporter ibarat petir yang menyambar. Keberhasilan timnas Indonesia melumpuhkan perlawanan timnas Bahrain pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendapatkan respons beragam dari media-media asing. Salah satu media Malaysia, Stadium Astro, secara khusus memberikan sorotan atas atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Melalui judulnya, mereka menyinggung soal hadirnya 78.000 fans yang mendukung langsung skuad Garuda. Kualifikasi Piala Dunia 2026 banding 78.000 penonton saksi kemenangan Indonesia atas Bahrain, bunyi judul dalam pemberitaan Stadium Astro, dikutip Rabu, tanggal 26 Maret tahun 2025. Hadirnya fans memang menjadi sensasi tersendiri dalam pertandingan ini. Sebab, selain menghidupkan atmosfer pertandingan, aksi-aksi koreografi dari kelompok supporter turut menjadi sorotan dari media-media asing. Ibarat petir menyambar. Dalam deskripsi yang disajikan Stadium Astro, atmosfer pertandingan menjadi salah satu tajuk menarik yang dibahas. Menurut mereka, sorakan dan teriakan fans diibaratkan seperti petir yang menyambar pemain Bahrain. Indonesia kembali ke gelanggang keramat di grup C, setelah tewas 1-5 di Stadium Allianz, menyaksikan mereka ingin memastikan kemenangan di kandang sendiri untuk meneruskan mimpi lolos ke Piala Dunia, tulis Stadium Astro. Pemain ke-12 ternyata menjadi kelebihan pasukan tuan rumah dalam setiap sentuhan yang dilakukan pemain menghadirkan sorakan ibarat petir menyambar menggugat pemain Bahrain, lanjut Stadium Astro. Asa lolos ke Piala Dunia. Menurut Stadium Astro, timnas Indonesia mampu mempertahankan keunggulan meski permainan Bahrain mengalami perbaikan pada babak kedua. Skuad Garuda dinilai mampu tampil kukuh untuk menahan serangan demi serangan. Kemenangan dengan skor 1-0 lewat gol tunggal oleh Romeni ini disebut-sebut membuka peluang skuad asuhan Patrick Kluivert untuk menghidupkan harapan merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Berakhirnya 90 menit permainan dengan selisih 1 gol di babak pertama membuat Indonesia yang dibesut Patrick Kluivert menutup pertandingan dengan kemenangan, sehingga menghidupkan lagi harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia, tulis Stadium Astro. Kemenangan spesial Kluivert. Patrick Kluivert akhirnya berhasil mempersembahkan kemenangan pertamanya untuk timnas Indonesia sejak ditunjuk PSSI menjadi nahoda pada Januari tahun 2025 lalu. Kemenangan ini terasa amat spesial bagi pelatih asal Belanda itu. Yang pertama, Patrick Kluivert akhirnya bisa membayar lunas kekecewaan para supporter ketika timnas Indonesia tumbang dari Australia.
Kekalahan dengan skor 1-5 ini menodai debut Kluivert sebagai nahoda skuad Garuda. Selain itu, kemenangan ini menjadi semakin spesial karena timnas Indonesia bisa bergembira di hadapan puluhan ribu fans yang memberikan dukungan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Ungkapan kecewa pelatih Bahrain usai kalah 1-0, sebut supporter timnas Indonesia tidak hormat. Pelatih Bahrain Dragan Talajik memuji atmosfer di Stadion Gelora Bung Karno sekaligus kecewa dengan supporter timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan saat konferensi pers usai laga Indonesia vs Bahrain. Dragan Talajik kecewa dengan fans timnas Indonesia yang tak hormati lagu kebangsaan Bahrain. Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu memuji semangat para pendukung Indonesia yang menciptakan suasana luar biasa. Tidak berdampak sama sekali pada para pemain saya. Suasananya luar biasa, atmosfer yang indah untuk sepak bola, kata Dragan Talajik, dikutip dari Kompas Bola, Rabu, tanggal 26 Maret tahun 2025. Tapi saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa 70.000 orang tidak menghormati lagu kebangsaan Bahrain. Itu tidak benar. Tapi selain itu, semuanya baik-baik saja, lanjutnya. Sebelumnya, timnas Indonesia berhasil meraih poin penuh kala menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025, malam WIB. Satu-satunya gol yang tercipta ditorehkan oleh penyerang anyar timnas Indonesia oleh Romeni di menit 24. Hasil ini membuat peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Skuad Garuda bertahan di posisi 4, posisi minimum untuk lolos ke babak keempat kualifikasi. Sebaliknya, Bahrain harus bekerja keras di dua laga sisa grup C jika ingin menjaga peluang lolos ke putaran keempat. Jadwal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menyisakan dua laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, masing-masing satu laga tandang dan kandang. Dua sisa pertandingan kualifikasi tersebut akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2025 mendatang. Dilansir dari laman resmi FIFA, berikut adalah jadwal pertandingan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tanggal 5 Juni tahun 2025, Indonesia vs China tanggal 10 Juni tahun 2025, Jepang vs Indonesia di laga tandang, timnas Indonesia akan bertamu ke Jepang. Sementara satu laga lainnya, skuad Garuda akan menjamu China. Reaksi netizen usai pertandingan timnas Indonesia vs Bahrain gegara kontroversi wasit. Netizen Indonesia memberikan reaksi menohok di media sosial terhadap wasit pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Zona Asia Grup C yang berlangsung di Bahrain National Stadium, Rifa pada Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 antara timnas Indonesia vs Bahrain. Instagram wasit kontroversial Ahmed Alkaf, dikabarkan menghilang usai pertandingan tadi malam. Kemungkinan hilangnya akun @ahmedalkaf merupakan bentuk protes yang dilakukan supporter sepak bola tanah air. Pasalnya, pertandingan yang mendapatkan 6 menit tambahan, harus menghadapi keputusan wasit yang dianggap tidak adil dalam memimpin laga timnas Indonesia vs Bahrain. Pada postingan yang viral di X Twitter, netizen Indonesia juga beramai-ramai akan mereport akun timnas Bahrain sebagai bentuk kekecewaan mereka. Namun, ada juga yang merasa bahwa tindakan tersebut salah, karena merasa hal ini bukan murni kesalahan timnas mereka. Bukan salah mereka tapi kesalahan murni dari wasit, dicurangi wasit memang gak enak tapi come on bersikap dewasa dalam menyikapi hasil akhir apapun itu. Jika rezekinya timnas masuk Pildun, gak akan kemana kok, ucap akun @rama1928. Dilansir dari bolasport.com, timnas Indonesia mencetak gol melalui Ragnar Oratmangun pada menit ke-45+2 dan Rafael Struijk 74. Sementara, gol Bahrain tercipta melalui Muhammad Marhun pada menit ke-15 dan 90+8. Kalahkan Bahrain 1-0, Indonesia amankan posisi keempat di klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertandingan Indonesia vs Bahrain yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa tanggal 25 Maret mengantarkan Indonesia ke posisi keempat klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan ini terjadi usai umpan apik yang diberikan Marcelino dieksekusi dengan sempurna oleh Romeni yang akhirnya mampu menjebol gawang Bahrain.
Gol kemenangan tersebut rupanya bertahan hingga akhir pertandingan yang mengamankan posisi Indonesia di urutan keempat klasemen kualifikasi Piala Dunia Grup C, selisih 1 poin dengan Arab Saudi. ADVERTISEMENTS. Pelatih Bahrain sempat berikan sindiran menohok pada sepak bola Indonesia. Walaupun pertandingan dengan Bahrain dikenal cukup intens, terlebih lagi usai pelatih klub negara tersebut melancarkan saywar yang diduga ingin melemahkan mental pemain serta para pendukung tim Garuda, akan tetapi rupanya hal ini tidak diacuhkan secara serius oleh masyarakat. Malahan tak sedikit masyarakat Indonesia setuju dengan pernyataan tersebut, karena menganggapnya sebagai sebuah fakta. Setiap sering menonton pertandingan Indonesia. Akan tetapi, setiap saya menontonnya, ada 2 hingga 3 pemain baru, dan para pemain tersebut berasal dari Belanda atau Inggris, bukan dari Indonesia. Dari kalian memiliki 300 juta penduduk, namun Anda membawa pemain dari Belanda. Tapi ya, tidak masalah, kami menghormati timnas Indonesia. Saya tidak peduli dengan pertandingan saat kalian menghadapi Australia, karena itu tidak mempresentasikan tim kalian. Kami tahu bahwa kami datang dengan perasaan penuh hormat, tetapi kami juga datang dengan perasaan penuh percaya diri untuk menang. Sindir Talajik saat jumpa pers bersama pemain Bahrain kepada timnas Indonesia sebelum laga pertandingan antara kedua negara, yang dikutip dari Chosun. Kolaborasi permainan yang prima ditunjukkan oleh trio maut, Jay Izzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Selain saywar yang dilancarkan oleh pelatih timnas Bahrain, drama lapangan juga tak lepas dari serunya pertandingan Indonesia vs Bahrain. Tepatnya saat pemain Bahrain mengambil kontrol cukup keras atas Kevin Dix yang membuat pemain kelahiran Belanda tersebut jatuh tersengkur dan lagi-lagi, wasit tak menghentikan permainan sejenak meski pemain sudah meminta delay, sehingga laga tetap dilanjutkan. Tak butuh waktu lama, hanya beberapa menit berselang, Justin Hubner menunjukkan sliding tackle andalannya saat bola hendak menyentuh kaki M. Al-Humaidan. Aksi ini pun membuat seisi stadion GBK bersorak riuh, yang menandakan dukungan keras untuk pemain yang akrab dipanggil Jusa oleh para supporter. Kolaborasi permainan yang cemerlang juga ditunjukkan oleh Jay Izzes dan Rizky Ridho yang selama jalannya pertandingan berusaha mati-matian menjaga pertahanan skuad timnas Indonesia, hingga babak akhir selesai skor tetap berada di sisi Indonesia. Setelah Bahrain, timnas Indonesia akan bertanding melawan China dan Jepang. Setelah mengamankan peluang lolos ke putaran klasemen klasifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia akan berhadapan dengan China pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Sama halnya dengan pertandingan melawan Bahrain, nantinya Indonesia akan menjadi tuan rumah, sehingga Marcelino Ches diharapkan mampu mempersembahkan kemenangan bagi Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Usai melawan China, tim Garuda Indonesia akan bertolak ke Jepang dan bertanding melawan skuad tim negeri Sakura tersebut pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Jika pada pertandingan ini Indonesia mampu memperoleh poin kemenangan, maka bisa dipastikan peluang lolos menuju Piala Dunia 2026 makin dekat. Semangat, Timnas Garuda Indonesia! Kata pelatih Bahrain soal kans lolos Piala Dunia 2026 usai kalah dari Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajik, memberikan komentar terkait peluang timnya lolos ke Piala Dunia 2026 usai kalah dari Timnas Indonesia. Bahrain harus mengakui keunggulan Indonesia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025, malam WIB, tim tamu takluk 0-1. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Romeni pada menit ke-24 usai menerima umpan Marcelino Ferdinand. Skuad Garuda sejatinya memiliki 2 peluang emas untuk menggandakan keunggulan di babak kedua. Sayangnya, tembakan Marcelino dan Eliano Reijenders masih melambung di atas mistar gawang. Seusai pertandingan, pelatih Bahrain Dragan Talajik mengaku kecewa dengan kekalahan timnya. Ia menilai Bahrain pantas mendapatkan 1 poin di kandang Indonesia. Selamat kepada Indonesia atas kemenangannya, kata Talajik. Hasilnya 1-0, dari sisi saya sedikit kecewa, karena menurut saya kami pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. 1 kesalahan dari pihak kami, kesalahan kecil dan detail kecil, memungkinkan mereka mencetak gol, tambahnya.
Kemenangan krusial atas Bahrain kembali membuka harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tambahan 3 poin membuat peluang Indonesia untuk setidaknya finish di posisi 4 besar semakin terbuka. Seperti diketahui, 2 tim teratas dari setiap grup berhak mendapat tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan ke fase kualifikasi berikutnya. Di sisi lain, peluang Bahrain untuk finish di posisi 4 besar semakin menipis dengan kekalahan ini. Bahrain mengantongi 6 poin di klasemen grup C usai menelan kekalahan keempat dari 8 laga. Mereka tertinggal 3 poin dari Indonesia, yang meraih kemenangan keduanya, di posisi keempat. Jepang telah memastikan tempat mereka di Piala Dunia 2026 usai mempertahankan catatan tak terkalahkan mereka. Tim Samurai Biru telah meraup 20 poin menyusul hasil imbang tanpa gol melawan Arab Saudi. Australia memperkuat posisi mereka di tempat kedua dengan torehan 13 poin lewat kemenangan 2-0 atas China. Sedangkan China tetap berada di posisi terakhir dengan 6 poin, sama dengan Bahrain. Meski begitu, pelatih Bahrain Dragan Talajik mengaku optimistis peluang timnya untuk lolos masih terbuka. Situasi ini sekarang sedikit sulit bagi Bahrain dan tim kami, kata Talajik, dikutip Superball.id dari GDN. Saat ini, hanya Jepang yang lolos, dan Australia harus berjuang lebih keras untuk memastikan diri lolos sebagai tim kedua. Posisi 3 dan 4 masih terbuka, tambahnya. Fakta bahwa Indonesia masih akan berhadapan dengan Jepang menjadi dasar keyakinan pelatih asal Kroasia itu. Indonesia berada di posisi yang sedikit lebih baik dari kami. Tetapi mereka harus memainkan satu pertandingan lagi dengan Jepang, dan itu berarti masih terbuka. Tetapi mereka berada di posisi yang lebih baik untuk satu langkah dari kami. Ini adalah grup yang sangat berat, dan semuanya terbuka, ucap Talajik. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.